Halo Prof. Bimo. Halo dok, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Prof. Bimo gimana? Alhamdulillah, bentar. Ya oke, nggak capek ini. Baru selesai, Ya, baru saya kan selesai yang tadi, terus saya di nyambung sini host lagi. aja, Prof. Prof. Bimo yang banyak Oh ngomong gitu. nanti. Jadi saya banyak ngomong ya. Dokter Ning Ya. terus tinggalin aja. Oke, Prof. Gimana nih kabarnya? Malaysia gimana, Prof? Malaysia kondisinya? Aduh, Malaysia hari ini yang tertinggi 5.000, 5.000 kasus. Oh, Jadi hari ini yang tertinggi. Jadi kelihatannya walaupun sebenarnya sedang di ini juga PSBB ya, tapi karena uh, sulit sekali untuk kembali ke PSBB kayak tahun lalu karena ekonomi kan memang sudah kondisinya agak berat ya kalau di lockdown kayak dulu. Jadi mm, ya tidak ada hasilnya, jadi ya angka kasusnya tetap tinggi. oke. Apa karena mutasi yang baru itu, Prof, yang masuk Malaysia itu ya? Oh, enggak. Ini mutasi yang terakhir, yang apa, yang dari Inggris ya. Hmm. Itu baru terdeteksi bulan Desember kemarin, kelihatannya belum tersebar. Kalau Oke. saya lihat datanya, kelihatannya masih masih terisolasi di orang tersebut. Ya. Mm-mm. Karena di sini juga setiap orang yang masuk dari luar negara juga diisolasi, jadi lebih terkendali. Ya, Hanya penyebarannya memang penyebarannya lebih lebih luas karena itu ketidakpatuhan pada protokol kesehatan. protokol kesehatan. Ya, mungkin sudah Hmm. mulai fatigue ya, Prof ya, pandemic fatigue ya. Betul, capek ya, ya. Semua orang capek ya, kita juga capek. Jadi ya harus apa ya? Karena kalau adanya mutasi tidak bisa saya tutupi bahwa Mm-mm. dengan adanya mutasi yang baru ini dari Inggris, dari Afrika Selatan, ini cukup membuat kita agak khawatir ya, apalagi apa ada pertanyaan apakah mutasi ini menyebabkan vaksinnya menjadi tidak efektif ya. Jadi Mm-mm. ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi uh, kita harus back to basic kayaknya. Jadi 3M, Tiga 3T, lagi. iya back to Ya, basic. Karena 3M dan 3 itu karena 3M itu tidak peduli mutasinya mau gimana pun, memakai masker itu tetap yang paling ampuh. Kalau vaksin itu bisa sedikit terpengaruh, ya vaksin bisa sedikit terpengaruh oleh mutasi, tetapi masker tidak terpengaruh. Ya. Jadi kalau kita pakai masker, memutasi gimana pun tetap bisa menghentikan penularan. Jadi kelihatannya setelah tahun pandemi kita harus kembali back to basic lagi. benar kan dulu kan sempat Prof Bimo sempat bilang juga ya the best vaksin ya masker gitu loh. Kita kan Iya, Prof jadi Bimo sempat ngomong dulu ya. Waktu belum ada betul. vaksin. Mm-mm. Jadi dulu dari bulan Maret, bulan April itu saya juga bilang bahwa masker vaksin terbaik itu masker. Karena masker itu tidak peduli mutasinya gimana pun, masker itu tetap paling ampuh. Gitu. Betul. Jadi kelihatannya kita harus kembali ke sana. Uh-uh. Iya, Prof. Betul, betul itu. Nah, kita malam ini mau ngomongin hoax nih, Prof Bimo. Mhm. Meskipun mungkin sudah banyak yang bahas ya, tapi saya mau dengar dari maksudnya dari kacamata Prof Bimo nih kalau hoax. Mungkin yang pertama ini, Prof. Ini kan banyak banget tentang itu ya apa microchip ya. Kalau dari Ya. kacamata Prof Bimo gimana sih vaksin microchip itu? Yang pertama yang mengembuskan isu microchip itu saya tidak tahu apa maksudnya. Jadi uh, memang yang namanya microchip itu memang ada ya. Artinya bahkan dari 20 tahun yang lalu, saya ingat banget 20 tahun yang lalu saya pertama kali ke Belanda ya. Itu saya baca majalah di pesawat KLM, itu sudah bercerita tentang microchip yang ditanam di bawah kulit. Ya, jadi kayak susuk itu. Fungsinya adalah untuk menggantikan dompet. Jadi nanti kalau bayar nggak usah ngeluarin dompet. Misalnya Scan lagi gitu ya. lagi, lagi iya lagi berenang gitu kan nggak pakai baju kan, dompet ditinggal. Terus mau bayar apa-apa ya tinggal ditempelin aja yang microchipnya di bawah kulit, ditempelin aja jadi berfungsi kayak kartu kredit. Jadi sebenarnya bukan hal yang baru ya. Ya. Microchip itu memang ada dan dipakai secara meluas.
Tetapi kalau vaksin, ya vaksin itu dipakaikan microchip, saya tidak tahu fungsinya apa. Di dalam tubuh juga, karena begitu kita divaksin ya, kita kan disuntik intramuskular di sini. Ya. Kemudian vaksin itu akan pergi ke apa, dibawa ke ini apa namanya, lymph nodes ya, bahasa Indonesianya apa saya nggak tahu apa ya, kelenjar getah bening, kelenjar getah bening, kemudian pergi ke hati, kemudian pergi ke tempat lain. Jadi posisi microchipnya di mana gitu? Karena microchip itu harus ada di satu posisi tertentu, ya, harus Oh. ada di posisi satu posisi tertentu sehingga mendeteksi sinyalnya itu tidak terganggu. Ya. Tapi kalau microchipnya itu letaknya terlalu dalam, ya, dan kemudian di dalam tubuh pergi kemana-mana, ke kelenjar getah bening, kemudian ke hati, ya, itu saya pikir sulit untuk dipahami kenapa harus dipakaikan microchip. Betul, Jadi betul. menurut saya ini hanya imajinasi sebenarnya. Imajinasi, betul betul Prof. Ya, Hanya imajinasi. Artinya ide itu ada untuk menanam microchip, tapi sengaja dipaksakan untuk menimbulkan ketakutan ya, bagi orang-orang untuk divaksin. ya. Jadi secara logis pun untuk vaksin ini sepertinya teknologi itu juga nggak cocok gitulah ya, Prof ya. Tidak cocok, tidak logis ya, tidak logis, tidak cocok, dan saya pikir tidak perlulah dibayangkan, diimajinasikan sampai segitu jauhnya bahwa di dalam vaksin ditaruh microchip. Ya, oke, oke. Oke, itu microchip, Prof. Terus ini kan yang heboh akhir-akhir ini kan orang sudah divaksin ya, beberapa pejabat itu terus diberitakan kalau positif. Terus banyak yang merasa vaksinnya nih yang bikin positif. Kita sudah pernah bahas sebenarnya ya. Dan itu Ya, sudah betul. kita diprediksi kejadian-kejadian seperti ini ya, Prof. Tapi mungkin Prof Bimo Hmm. ada tambahan lagi. Jelasin lagi aja, Prof. Ya, jadi kelihatannya ini juga isu yang masih simpang siur di masyarakat karena ada beberapa kasus orang yang sudah divaksin, ya pejabat ya yang sudah divaksin kemudian dia positif COVID. Harus diingat bahwa mereka itu positif ya karena mereka terinfeksi oleh virus COVID ya, terinfeksi oleh SARS-CoV-2 ketika kekebalan itu belum sempurna ya. Kita lihat kabar dari di media massa misalnya seminggu setelah divaksin ya. Seminggu setelah divaksin kemudian orang tersebut positif COVID-19. Karena memang kekebalannya masih rendah ya. Kalau kita lihat sendiri dari hasil uji klinis vaksin Sinovac, itu kekebalan itu baru sempurna ya. Itu sekitar 28 hari setelah suntikan kedua. Ya. 28 hari itu berarti sekitar 3 minggu ya. 4 minggu ya, sebulan ya. Sebulan Ya, setelah suntikan kedua bulan. itu baru mulai sempurna. Jadi kalau seminggu setelah suntikan pertama, apalagi suntikan pertama ya, seminggu setelah suntikan pertama itu berarti orang tersebut tertular virus ya, bukan melalui vaksin, tetapi melalui tertular dari orang lain. Jadi tidak ada yang namanya divaksin terus positif COVID karena vaksin yang digunakan di Indonesia itu berasal dari virus yang dimatikan ya. Jadi virus yang dimatikan itu tidak bisa membuat kita positif kalau kita dites menggunakan swab test. Tetapi kalau dites menggunakan rapid antibody ya mungkin positif karena antibody kita kan terbentuk dan itu yang kita inginkan ya, kita inginkan antibody terbentuk sehingga dites dengan rapid antibody mungkin bisa dilihat bahwa seolah-olah kita tertular COVID padahal tidak ya. Jadi kita membentuk antibodi karena vaksinnya. Jadi tidak ada yang namanya positif COVID karena divaksin, itu tidak ada. Ya, oke, Prof. Nah, ini bicara antibody, Prof. Beberapa waktu lalu itu kan karena kasus ini ya, karena kasus ini terus ada diangkat juga. Jadi vaksinnya ini sebenarnya salah nih caranya. Karena harusnya sempat ada ini apa Pak Ahmad itu sempat menjelaskan nih. Kita bicara Pak Ahmad ya. Maaf ya Pak Ahmad ya. Jadi Pak Ahmad itu sempat menjelaskan di satu media atau TV ya, saya lupa, Prof. Jadi dari Pak Ahmad itu bilangnya kalau mau mencegah infeksi seharusnya IgA yang digunakan untuk vaksin gitu loh. Nah ini kan kalau kita disuntik intramuskuler ini kan yang muncul IgM dan IgG, jadi tidak bisa mencegah. Terus akhirnya banyak orang yang salah paham dengan itu, terus menganggap loh vaksin salah kok dipakai gitu loh, Prof. Mungkin bisa dijelasin.
Ini agak ya sinyalnya, oke, sinyalnya udah balik lagi. Ya. Baik, jadi memang ini mungkin agak sulit untuk beberapa orang untuk dipahami ya, tapi mungkin harus saya jelaskan lagi. Saya coba dengan bahasa yang sederhana. Ya. Oke. Jadi memang ada kemungkinan setelah kita divaksin, ya, setelah kita divaksin, kemudian setelah 28 hari antibodi kita sudah terbentuk sempurna, ya, tapi kita masih bisa ketempelan virus, ya, masih bisa ketempelan virus. Maksudnya ketempelan itu apa? Maksudnya kita kemasukan virus tapi tidak sakit. Ya, artinya virusnya itu masih bisa menempel di saluran pernapasan kita, tapi kita tidak menjadi sakit. Ya. Hal ini terjadi karena vaksin yang sekarang kita pakai dan sebagian besar vaksin, ya, sebagian besar vaksin COVID yang ada sekarang itu tidak membentuk antibodi yang bisa melindungi saluran pernafasan kita. Ya, jadi antibodi yang dihasilkan itu ada di dalam, di paru-paru, kemudian ada di darah. Maksudnya apa? Maksudnya supaya virus begitu masuk ke paru-paru, begitu virus masuk ke darah, maka akan langsung dihantam oleh antibodi. Ya. Tetapi di saluran pernafasan kita, di dinding saluran pernafasan kita itu antibodinya tidak terbentuk, namanya imunoglobulin A. Nah, makanya virusnya masih bisa nempel, tapi begitu masuk langsung dihantam antibodi, ya, dihantam oleh IgG dan IgM. Makanya virusnya hanya nempel di luar aja. Ini yang saya ilustrasikan, seperti vaksin ini memproduksi antibodi, ibarat polisi, dia jaganya di dalam rumah. Ya. Tapi di luar rumah, imunoglobulin A tidak terbentuk. Jadi maling itu mondar-mandir di luar aja. Mondar-mandir di luar, ya, dia tidak berani masuk. Kalaupun masuk, langsung dihantam oleh antibodi. Ya. Oleh karena itu, kenapa orang setelah divaksin pun, setelah antibodinya terbentuk, tetap bisa ketempelan virus. Artinya tetap bisa ketularan virus dan menularkan virus, tetapi tidak sakit. Nah, oleh karena itu ini pentingnya untuk patuh pada protokol kesehatan, tetap memakai masker setelah divaksin. Karena apa? Karena masih banyak orang lain yang belum divaksin. Ya. Artinya kita oke, kita udah terlindungi dari sakit, ya. Artinya virus nempel pun nggak akan menyebabkan kita sakit. Tapi kan masih banyak orang yang belum divaksin, ya. Apalagi vaksinasi ini mungkin akan molor, akan berlangsung mungkin selama 2 tahun dari rencana 1,5 tahun mungkin, ya. Itu kan belum ada orang yang belum divaksin. Jadi kita harus melindungi mereka. Ya, artinya kita oke, selesai, kita terlindungi, tapi orang lain belum terlindungi. Makanya kita tetap pakai masker sampai 180 juta orang tervaksin, ya, sesuai rencana pemerintah. Baru setelah itu kita bisa pelan-pelan buka masker. Karena artinya apa? Artinya sebagian besar sudah terlindungi, kalaupun mereka terkena virus, mereka tidak sakit. Nah, jadi itulah kenapa masker tetap harus dipakai walaupun kita divaksin. Nah, kalau bicara imunoglobulin A tadi, berarti betul yang kapan itu ya, Prof, ya, ada yang mau dikembangkan vaksin intranasal itu. Nah, itu kira-kira masuk akal nggak, Prof, itu kalau untuk nantinya pencegahan, benar-benar pencegahan gitu? Saya berpikir idealnya vaksin itu memang dimasukkan lewat hidung, Dok. Karena kita ingin meniru cara virus itu menulari kita kan lewat hidung, ya. Dia masuk lewat hidung, kemudian saluran pernapasan kita membentuk antibodi, namanya imunoglobulin A, ya. Nah, vaksin yang ideal itu dimasukkan lewat hidung, ya, intranasal. Dan ini kita lihat di film misalnya Contagion tahun 2011, ya. Mungkin teman-teman semua masih ingat, itu vaksinnya dimasukkan lewat hidung. Kalau udah lupa, coba ke YouTube, coba dicek sendiri. Ketika udah ditemukan vaksin itu kan dimasukkannya lewat hidung. Nah, vaksin yang dimasukkan lewat hidung, dia meniru cara virus menulari kita. Artinya apa? Antibodi yang dibentuk pun nanti akan sama seperti antibodi yang dibentuk oleh virus. Ya. Ada yang bilang sudah ada 4 kandidat vaksin intranasal. Terima kasih atas informasinya. Tetapi yang sudah dites, ya, di uji klinis, saya tahu ada di Cina 1, kemudian ada di Inggris 1. Ya. Apakah di tempat lain ada atau tidak, saya kurang tahu. Tetapi paling tidak ada 2 yang sudah diuji klinis. Ya. Nah, ini memberi kita harapan. Ya, memberi kita harapan bahwa vaksin generasi kedua nanti akan lebih sempurna dari vaksin yang ada sekarang. Artinya antibodi yang dibentuk akan lebih lengkap, hingga perlindungan yang kita dapatkan juga lebih lengkap. Jadi harapannya ke situ, Dok, kalau saya lihat. Ya, betul. Tapi kalau untuk yang terinfeksi alami itu sebenarnya menghasilkan IgA juga nggak sih, Prof? Apa cuman IgM, IgG aja? Yes, menghasilkan IgA juga. Ya, mereka juga menghasilkan IgA. Dan IgA-nya ini bisa bertahan paling tidak selama 78 hari, paling tidak. Jadi cukup lama, walaupun secara teori sebenarnya IgA ini kayak IgM,
dia cepat menurun sebenarnya. Iya, tapi dari hasil penelitian sementara itu bisa bertahan paling tidak 78 hari. Nah, itu memberi kita harapan kalau nanti vaksin yang lewat hidung, vaksin intranasal ditemukan, itu paling tidak perlindungannya itu agak lama. Ya, ya, betul. Itu nantinya kalaupun ada, tetap harus dua-duanya atau bisa intranasal aja, Prof? Kan kalau intranasal dia mengindus IgE aja atau IgM, IgG juga? Oh, semua dok. Jadi IgA juga, kemudian IgG, IgM juga. Ya, Oh, jadi cukup kalau ada intranasal, intranasal gitu ya, Prof ya? betul, betul. Lengkap. Iya, Oke. jadi sebenarnya ya vaksin intranasal ini sebenarnya bukan hal baru karena di Eropa dan Amerika pun vaksin flu untuk anak-anak juga lewat hidung. Jadi Oh, bukan sesuatu yang baru. di sini nggak ada ya, Prof, di Indonesia? Kayaknya kok saya belum pernah Belum, tahu. belum kayaknya. Karena kan sini vaksin flu kan nggak begitu dianjurkan kan, tapi di negara-negara yang mereka menganjurkan ya, apalagi anak-anak juga takut kan sama jarum suntik, nah itu mereka menggunakan vaksin flu intranasal. Jadi teknologinya udah biasa, bukan hal yang baru. Sip, sip. Oke, Prof. Kalau yang kemarin nih kejadian ada dokter habis divaksin besoknya meninggal, Prof. Itu kalau dari Prof Bimo penjelasannya gimana? Ya tentu orang meninggal itu kan ada sebabnya ya, artinya jangan karena hari ini makan sate besok meninggal terus sebab kematian karena sate gitu kan nggak logis ya. Ya untuk dokter itu kebetulan sehari sebelumnya dia divaksin, kemudian hari berikutnya dia meninggal. Saya tidak tahu apakah diotopsi atau tidak, tetapi dari hasil apa yang ditemukan adalah di dalam mobilnya ditemukan ada obat jantung. Berarti beliau memang memiliki masalah jantung. Ya, jadi saya pikir artinya sehari sebelum meninggal itu kan banyak sekali aktivitas. Ya. Ada orang yang divaksin, ada orang yang makan sate, ada orang makan soto, ada orang merokok. Kok vaksin yang dituduh gitu? Kok nggak soto, kok nggak sate, kok nggak yang lain gitu. Jadi saya pikir terlalu berlebihan lah kalau dihubungkan dengan vaksin. Dan lagi pula memang beliau kebetulan memiliki masalah jantung. Jadi dugaannya memang ke sana. Saya belum tahu apakah ada hasil otopsinya atau tidak. Apakah keluarga memberikan izin beliau untuk diotopsi, saya juga tidak tahu. Ya, oke. Nah, sebenarnya nih Prof, kalau yang Sinovac nih ya, kita bilang yang platform virus mati nih, yang paling bahaya nih ya, kalau misalnya secara teori yang paling bahaya sampai meninggal itu seharusnya karena apa, Prof? Apa karena alergi atau karena apa? Gitu. Pernah nggak Sejauh ada? ini, ya sejauh ini virus yang sampai bukan virus, vaksin ya. Vaksin yang menyebabkan orang meninggal itu sampai sekarang itu belum ada, ya, belum ada. Yang terjadi dengan beberapa orang di Jerman dan juga di Norwegia itu adalah orang-orang yang dari segi kondisi medisnya sebenarnya sudah tidak boleh divaksin. Artinya mereka usianya sudah 80 tahun ke atas dan kemudian mereka juga memiliki penyakit. Nah, jadi karena vaksin itu kan sebenarnya untuk orang sehat. Jadi mereka ini sudah dalam kondisi yang sebenarnya itu tidak boleh divaksin. Sama kayak operasi dok, kalau misalnya ada orang tua ya di operasi jantung, misalnya jantungnya bermasalah, dokter kan juga mikir-mikir, oh ini sudah terlalu tua, kalau dioperasi resikonya terlalu tinggi. Ya. Jadi kita harus menyeimbangkan antara manfaat dan resiko. Nah untuk orang-orang di Jerman, di Norwegia yang mereka meninggal setelah divaksin, itu yaitu seperti saya katakan mereka tua dan juga mereka memiliki penyakit yang sebenarnya tidak boleh divaksin. Nah jadi oleh karena itu mereka kemudian di Norwegia mereka memperbaiki guideline-nya bahwa sebelum divaksin dokter harus memeriksa kondisi medis terutama untuk yang berusia 80 tahun ke atas. Kalau mereka memiliki penyakit, mereka frail, ya artinya mereka sudah lemah, itu mereka tidak boleh divaksin. Karena setiap vaksin ada efek sampingnya, ya. Setiap vaksin ada efek sampingnya. Untuk orang-orang yang sudah lemah, efek samping yang seharusnya ringan pada orang biasa untuk mereka itu bisa fatal. Nah, jadi itu adalah catatan khusus untuk orang-orang yang berusia 80 tahun ke atas dan memiliki penyakit. Karena kita lihat di negara Eropa sendiri proses vaksinasi itu berlangsung dengan sangat gencar. Jadi mungkin ada beberapa kasus di mana dokter agak overlook lah dengan orang-orang yang sudah tua dan juga memiliki penyakit berat. Untuk di Indonesia, saya pikir kemungkinannya kecil sekali, karena sebelum divaksin kan harus
harus di apa ngisi kuesioner dulu kan. Iya. Iya, ada penyakit ini enggak, penyakit itu enggak, penyakit ini enggak. Jadi kayak dokter aja, kayak penuturan Pak Menteri kan 15% nakes ternyata tidak bisa divaksin karena darah tinggi. Iya. Darah tinggi aja udah di Mm-mm. meja di iya di meja kedua udah nggak lolos itu. Jadi saya pikir untuk di Indonesia akan sulit sekali untuk menjumpai kejadian seperti di Norwegia atau Jerman. Mm-mm. Karena screening ketatnya itu ya, Prof ya. Oke. Screeningnya ketat sekali. Saya pikir BPOM itu ketika memberikan EUA, memberikan izin darurat untuk vaksin Sinovac itu juga menetapkan syarat-syarat yang cukup berat. Ya. Jadi saya Ya, pikir kecil sekali kemungkinan kita melihat kasus seperti di Norwegia atau Jerman. ya, oke. Oke, Prof. Kalau untuk ini nih, mungkin tadi ada yang nanya. Oh ya, kalau untuk lansia sendiri, Prof, sekarang sudah ada vaksin, katanya Sinovac ada yang sedang diuji untuk lansia itu apa betul, Prof? Oh iya, Hmm. di Turki pun di Turki Sinovac dikasih ke lansia itu Iya, presiden kayaknya. presiden Turki iya Erdogan kan umurnya 66 tahun. 66 tahun dikasih vaksin Sinovac. Di Brasil juga mereka diberikan untuk lansia. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Hanya saja yang diambil oleh BPOM adalah hasil uji klinis di Indonesia, di Bandung, di mana hanya dibatasi pada umur 18 sampai 59 tahun, di mana syarat usia ini mengikuti syarat usia yang digunakan oleh Cina. Nah, Cina juga menggunakan tentang usia 18 sampai 59 tahun dan itu juga digunakan di Indonesia. Tapi Brazil dan Turki mereka menggunakan protokol berbeda, mereka memasukkan lansia dan hasilnya cukup bagus, ya hasilnya cukup bagus. Oleh karena itu Presiden Erdogan pun walaupun usianya 66 tahun juga divaksin dengan menggunakan Sinovac. Jadi secara sains sebenarnya vaksin ini aman untuk lansia, tetapi kita tunggu saja apakah BPOM akan memberikan izin untuk vaksin Sinovac diberikan kepada lansia. Hasilnya bagus itu artinya serokonversinya pun tinggi, Bro, pada lansia untuk Sinovac. Antibodinya terbentuk, tetapi untuk usia lanjut itu jumlah antibodinya, titer antibodinya agak rendah, dok. Ya, Oke. ya wajar kan karena respon imun mereka juga sudah agak lemah, jadi jumlah antibodinya agak turun, gitu. Ya, tapi aman juga ya, Prof ya, untuk Sinovac. Aman, aman, aman. Jadi tidak ada. Justru karena orang-orang tua, karena respon imun mereka lemah, justru efek sampingnya agak ringan. Kalau kita lihat Oh datanya, iya, iya, ya betul juga. iya, efek sampingnya agak ringan karena respon imun mereka udah lemah. Jadi apa reactogenicity-nya juga agak agak rendah gitu. Ya, ya. Jadi ini iya, jadi salah satu hal yang menurut saya BPOM mungkin bisa mempertimbangkan supaya lansia ini dimasukkan ke gelombang pertama vaksinasi. Iya, apalagi yang tenaga kesehatan, Prof, juga masih banyak tuh dokter-dokter yang lansia tapi masih praktek itu banyak sekali. Ya, jadi harus Iya, menjadi prioritas juga itu. Oke. betul.